Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan aqsamun najasah wa kaifiyah izalatiha. Kaifiyah izalatuha. Masalah aqsamun najasah, jenis-jenis najis dan cara menghilangkan najis itu. Yang pertama, an-najasah mughalladhah. Jadi ada tiga, najasah mughalladhah, najasah mukhaffafah, dan najasah mutawasithah. Dan tiga-tiganya mempunyai cara yang berbeda-beda tergantung dari jenis najisnya. Najasah mughalladhah wahya najasatul kalbi wal khinzir. Najisnya anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, atau cabang dari keduanya. Maksudnya misalkan ada anjing mungkin kawin sama kancil mungkin ya, atau sama binatang yang lain. Nah, maka anaknya ini ikut mughalladhah. Walaupun bentuknya bukan bentuk anjing. Atau babi dengan binatang yang lain, anaknya walaupun tidak bentuk babi tetap hukumnya adalah najis mughalladhah. Misalkan babi dengan kambing, ya, silang babi dengan kambing, anaknya tetap dihukumi babi walaupun rupa-rupa kambing. Tapi karena itu bapaknya atau persilangan antara babi dengan kambing, maka tetap hukum mughalladhahnya sama walaupun rupa kambing. Kalau mungkin terjadi ya. Kemudian innal far'a yatba'ul akhas min aslihi fin najasah. Min aslihi fin najasah. Karena anak ini mengikuti yang terendah dalam masalah najis. Jadi orang tuanya atau pasangannya, jantan betina, kemudian keluar anak. Nah, anak ini mengikuti yang paling rendah dalam masalah najis. Ya, kalau misalkan anggap tadi itu ya sudah kita bahas, anjing dengan kucing mungkin punya anak. Nah, maka diambil yang anjing, anaknya ini masalah najisnya itu diambil anjingnya. Nah, kalau anjing dengan babi ya otomatis ya sama-sama mughalladhahnya. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam masalah ini, ya, masalah ngikut antara anak dengan orang tua, ya, anak dengan orang tua, ini ada rincian sendiri oleh Imam As-Suyuti. Seperti di dalam nadhamnya beliau, yatba'ul far'u fi intisabin abah wali ummi fi riqi wal hurriyah wa zakatal akhaf wa dinul a'la walladhi ishtadda fi jaza'in wa diyah wa akhassal aslaini rijsan wa dhabha wa nikahan wal akla wal udhiyah. Yatba' far'u fi intisabin abah. Anak ini mengikuti nasab ayahnya. Jadi mengikuti nasab ayahnya, kecuali Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang mengikuti nasab dari ibunya, yaitu Sayyidatina Fatimah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan juga di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar sudah dijelaskan di situ. Dalam tafsirnya di surat Al-Kautsar itu, inna syani'aka wal abtar, menjelaskan bahwa Nabi tidak terputus keturunannya. Kemudian lebih dari 40 hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mempunyai keturunan dari Imam Hasan dan Husain. Itu kekhususan, ya, kekhususan. Jadi kalau nasab itu kekhususan dari Imam Hasan dan Husain melalui putri Nabi Muhammad SAW. Kalau seterusnya yang selain itu tidak harus ayah. Walaupun keturunannya Imam Hasan dan Husain pun tetap harus ayah. Maka kalau misalkan ada seorang perempuan yang dia keturunannya Imam Hasan atau Husain atau Syarifah, menikah dengan yang bukan golongan sayyid, maka anaknya tidak lagi dinamakan sayyid. Ya, sudah terputus nasabnya. Maka itu beberapa ulama, sebagian besar ulama, termasuk ulama madhab juga melarangnya dan bahkan mengharamkannya. Kenapa? Memutuskan nasab. Ya, bukan untuk mengkastakan, tidak, tapi karena menjaga nasabnya.
Hanya itu, karena menjaga nasab, bukan karena kasta, tapi karena menjaga nasab. Cuman itu. Nah, kemudian kalau yang laki enggak, misalkan yang laki dari kalangan sayyid nikah dengan orang-orang pribumi seperti sebagian besar para habaib-habaib kita zaman dahulu ketika masuk ke Indonesia, mereka nikah dengan pribumi. Ya, putri-putri raja dan lain-lain sebagainya, hingga maka itu ada julukan di antara kalangan sayyid di Indonesia ini bagi orang pribumi adalah akhwal, yang berarti saudara ibu, paman dari ibu. Ya. Paman dari ibu, akhwal jamak dari khol, khol itu paman dari ibu atau saudara ibu. Kenapa ya? Karena kebanyakan dari para habaib-habaib kita di Indonesia dari garis ibunya keturunan orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi. Ya, orang-orang Sunda, orang Jawa, orang Banjar, orang Melayu dan lain sebagainya. Nah, kemudian jadi intinya pernikahan antara syarifah dengan selain dari sayyid itu dilarang karena akan memutuskan nasab, sekali lagi, bukan untuk mengkastakan, tapi memutuskan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu seperti kitab Buya, juga dalam kitab-kitab yang lain disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama-ulama tentang masalah ini, pengharamannya. Nah, kemudian ini masalah nasab ya, kekhususan wali ummi firriki wal huriyah. Dan kalau masalah budak, maka mengikuti ibu. Tapi ini budak zaman sekarang sudah tidak ada. Budak mengikuti ibu. Kalau ibunya ini orang yang hurriyah atau merdeka, bukan budak, terus punya anak dari budak, maka anaknya tetap merdeka karena mengikuti ibunya. Tapi kalau ibunya ini budak, kemudian yang suaminya bukan budak, maka anaknya jadi budak. Kecuali kalau yang punya anak ini dari tuannya, karena tuannya itu boleh, atau majikannya, bukan majikan, sebetulnya pemiliknya. Pemiliknya itu atau tuannya itu boleh menghamili atau boleh melakukan hubungan dengan budak, karena dihalalkan istri dan budak. Dan ada peraturan-peraturan tersendiri masalah itu. Nah, anaknya menjadi anak merdeka mengikut sayyidnya, mengikut tuannya. Bahkan si budak ini tadi akan menjadi merdeka dengan sendirinya kalau sayyid tadi itu atau tuannya tadi itu meninggal. Maka si Ummul Walad namanya itu maka menjadi merdeka. Seperti banyak di antara sahabat-sahabat yang mempunyai Ummul Walad ini tadi. Kemudian wazakat al-akhaf. Ya, masalah zakat maka diambil yang paling rendah. Kalau misalkan ada unta yang disilang dengan sapi, walaupun bentuknya mungkin bentuk yang aneh ya, antara unta dengan sapi, unta lehernya panjang, sapi pendek, terus mungkin bentuknya jadi aneh. Nah, kalau itu terjadi kan sama-sama binatang zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka nisabnya ngambil sapi yang paling rendah, atau sapi dengan kambing mungkin kalau terjadi, maka ngambilnya nisab kambing. Itu yang dinamakan wazakat al-akhaf. Kemudian wadinul a'la. Nah, agamanya anak ini mengikuti agama orang tua yang lebih tinggi. Ya. Misal ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan ahli kitab, laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Sebelum kita bahas ini, kita jelaskan dulu hukum menikah lintas agama. Nah, hukum menikah lintas agama itu ya, ada dua syarat untuk diperbolehkannya, ada dua syarat, tapi sekali lagi di Indonesia tidak ada syarat ini. Maka di Indonesia pernikahan lintas agama tidak sah. Apa syaratnya? Yang pertama lakinya yang muslim, perempuannya yang non muslim. Kalau yang muslimah, perempuan muslimah tidak boleh menikah selain muslim. Ya, ini aturan fikih kita. Kemudian syarat yang kedua, perempuan tersebut agamanya agama samawi, ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani asli, dan keturunannya. Nah, di Indonesia tidak ada kan? Keturunannya maksudnya apa? Misalkan Nasrani maka keturunan dari umatnya Nabi Isa. Misalkan Yahudi maka keturunannya Bani Israel. Nah, sepertinya di Indonesia tidak ada kan?
Ya, karena masuknya agama tersebut di Indonesia itu perubahan dari agama baik dari Hindu, Buddha maupun Islam kemudian berubah menjadi agama Nasrani. Maka di Indonesia tidak ada atau tidak sah pernikahan lintas agama. Ya, tidak sah secara hukum. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang yang menikah dengan perempuan Yahudi asli yang keturunan Yahudi Bani Israel dan bukan dengan agama yang dipalsukan oleh mereka. Jadi agama Yahudi yang asli atau ahli kitab. Maka anaknya menjadi muslim dengan otomatis. Ya, anaknya menjadi muslim. Otomatis anaknya jadi Islam. Atau kalau dalam hukum syariat kita, ada seorang anggap Yahudi menikah dengan perempuan atau laki yang ateis, tidak punya agama. Maka anaknya kalau dalam Islam dihukumi Yahudi, dihukumi ikut agama. Karena tanpa agama itu dianggap rendah. Tanpa agama, tidak mempercayai Tuhan tanpa agama. Ya, jadi secara agama maka mengikuti agama orang tua yang lebih tinggi. Ya, tapi sekali lagi kita garis bawahi tadi bahwa pernikahan lintas agama itu menjadi tidak sah ketika dilaksanakan di Indonesia karena syarat yang kedua itu tidak ada di Indonesia, yaitu perempuannya ahli kitab asli. Itu. Kemudian yang berikutnya walladzi ishtadda fi jazai. Ini masalah ihram. Kalau ada orang ihram kemudian dia berburu. Ya. Idza ahrama ar-rajul bi umratin aw bi hajjin fa innahu yahrumu alaihi an yusayyid kulla saydil barri wahshi ma'kul, lakin law sada hayawanan mutawallidan baina barri ma'kul wa ghairi ma'kul fa fi hadhil halah yalzimuhu al-jaza' li'annahu al-mutawallid min al-barri wal ma'kul wa ghairihi yatba'ul ashad wa huwa al-barri al-ma'kul. Jadi kalau misalkan ada orang yang berihram haji atau umrah, dia dilarang untuk berburu binatang-binatang yang liar yang bisa dimakan. Misalkan dia berburu hewan yang liar yang bisa dimakan, tapi binatang ini lausada hayawanan mutawalidan baina barri ma'kul wa ghairi ma'kul. Antara hewan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Ya, mutawalidan baina barri ma'kul, hewan darat yang bisa dimakan, wa ghairi ma'kul. Ya mungkin contohnya seperti apa? Keledai dengan kuda. Nah, keledai dengan kuda. Fi hadhihi hala yazimul jaza' li'anna mutawallid minal barril ma'kul wa ghairihi yatba'al ashad wa hiyal barril ma'kul. Maka kalau dia berburu binatang tersebut, silang antara kuda dengan keledai kan tidak boleh dimakan. Ini kudanya kuda liar. Kemudian dia berburu ini, kuda boleh dimakan. Berburu ini, maka dianggap dia melakukan perburuan binatang buruan yang boleh dimakan. Wa ghairu yatbaul asyad wa huwa al-barril ma'kul. Jadi dia dihukum. Ya, dapat hukuman. Nah. Kemudian wadiyah, diyah ini masalah hukuman ketika ada orang membunuh seseorang tanpa sengaja membunuhnya dan seterusnya, maka membayar jaminan atau membayar diyah namanya, atau apa namanya, semacam bukan tebusan, jadi membayar diyah. Karena di dalam hukum Islam, ini kalau dalam hukum Islam, ketika seseorang itu membunuh, maka dilihat membunuhnya kenapa. Apakah dengan sengaja? Kalau dengan sengaja, maka dilihat apakah dengan alat yang bisa dipakai memang untuk membunuh. Misalkan ada orang yang dengan tangan kosong tahu-tahu mati. Ya. Ada orang yang tidak sengaja mana kena orang lain. Itu hukumnya kan berbeda dalam Islam. Ada yang hukum qisas, ada hukum diyah. Nah, hukum qisas ini maka dia dihukum mati. Tapi hukum dia membayar denda kepada orang yang atau keluarga ahli waris yang dibunuh tadi. Itu. Kemudian, tapi sudah tidak berlaku kan kalau sekarang, tapi wallahu nanti akhir zaman. Wa akhassul aslaini rizan wa dhabha. Dan
yang tadi yang kita bahas tadi masalah apa namanya anjing dengan yang lain mengikuti yang paling rendah dalam masalah najasahnya ketika ada persilangan antara binatang yang mughaladhah dengan binatang yang lain, maka anaknya menjadi mughaladhah. Ya, seperti tadi sudah kita contohkan anjing dengan kambing, maka anaknya menjadi hukum anjing walaupun rupa kambing. Otomatis haram dimakan. Kalau itu terjadi ya wallahu alam. Wa dzabhan. Masalah sembelihan lau tulidar rajul min kitabi wa wathaniha fadhabihatahu la tahillana ka muslimin ma'ana dzabihatu al-kitab tahillana. Nah, ahli kitab ini yang tadi sudah kita bahas, ahli kitab itu Nasrani, Yahudi yang asli, mereka ini boleh kita nikah perempuannya dengan catatan mereka itu asli keturunannya dan agama Yahudi asli. Dan yang kedua, boleh dimakan sembelihannya. Tapi sekali lagi di Indonesia tidak ada. Ya. Dan di dunia mungkin wallahu alam ada apa enggak di negara lain, wallahu alam. Sembelihannya menjadi halal dimakan. Kalau ahli kitab yang menyembelih dan ahli kitab yang asli tadi kembali lagi. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang lahir dari ahli kitab dan bukan ahli kitab, bukan Islam juga, misalkan ateis tadi. Ada seorang perempuan atau seorang laki Yahudi nikah sama ateis kemudian punya anak. Nah kemudian anaknya ini nyembelih, maka dia mengikuti yang ateis. Dalam arti tidak sah sembelihannya. Ya, sembelihannya dia tidak sah. Itu kalau terjadi seperti itu. Maka itu tadi, kitabiah harus asli ke atasnya, Yahudi dan Nasrani harus asli ke atasnya. Kalau ada persilangan atau kemudian terputus di bawahnya, atau tidak nyambung nasabnya sampai ke umat Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa, maka tidak bisa kita menikah dengan mereka. Nah, menyembelihnya juga begitu. Kemudian wanikahan, ya, sama tadi. Ai lau tawaladat imra'ah kitabiyah min kitabi wa wathaniyah fala yajuz lil muslim an yuqi, sama tadi kayak tadi. Kalau misalkan kita menikah dengan seseorang anak dari Yahudi asli dengan yang bukan Yahudi tapi kafir yang lain, maka anaknya tidak bisa dinikah. Jadi harus asli kitabiah. Ya, repot memang kalau zaman sekarang nyari yang seperti ini. Kemudian wal akl wal udhiyah. Yang terakhir wal akl wal udhiyah lau taradat syah bainat tis wa atan fala yajuzu lana akluha li annahu fi hadzal mas'alah tattabi'u syah akhas. Kalau misalkan sama kayak makanan juga, binatang yang bisa kita makan adalah binatang yang merupakan keturunan dari binatang-binatang yang jantan betinanya halal dimakan. Kalau salah satu tidak halal dimakan, maka keturunannya ini tidak bisa kita makan. Seperti mungkin kambing dengan binatang yang tidak boleh dimakan, misalkan kambing dengan macan mungkin ya, mungkin kalau terjadi. Maka anaknya tidak bisa dimakan karena macan tidak boleh dimakan. Atau mungkin kuda dengan, nah kayak tadi ya, kuda dengan keledai, kalau itu mungkin. Kuda dengan keledai, keledai ini tidak boleh dimakan. Keledai itu tidak boleh dimakan, haram makan keledai. Kalau kuda halal dimakan. Kalau mazhab Hanafi haram memang kuda. Tapi mazhab kita Syafi'i halal dimakan. Maka anaknya, atau kalau tidak salah namanya apa? Begal, apalah namanya kalau tidak salah, lupa namanya. Persilangan antara kuda sama keledai itu. Anaknya itu tidak boleh dimakan. Anaknya haram dimakan, ngikuti keledainya. Kemudian wal udhiyah. Sama. Walau tulidat musinnah baina bakar wa himar wahshi fala tasihu. Misalkan antara sapi dengan himar wahshi. Himar wahshi ini zebra atau keledai yang liar, bukan keledai jinak. Yang haram dimakan itu keledai jinak, keledai yang buat tumpaan itu yang haram dimakan. Tapi kalau keledai wahsy atau keledai liar, seperti kayak zebra itu termasuk, itu boleh dimakan. Kalau tidak ada larangan dalam pemerintah maksudnya ya. Itu boleh dimakan. Nah, kalau ada persilangan antara sapi dengan zebra,
maka anaknya tidak bisa jadi binatang kurban. Tapi boleh dimakan. Tapi tidak bisa jadi binatang kurban. Seperti mungkin apa yang boleh dimakan lain? Kijang dengan payau ya kalau di payau itu kan rusa itu kan. Rusa dengan sapi. Ada persilangan antara rusa dengan sapi. Anaknya tidak bisa jadi binatang kurban, tapi halal dimakan. Karena payau halal dimakan, sapi halal dimakan. Nah, ini masalah keturunan dalam segi syariatnya. Dalam segi syariat, apa hukum keturunan ini? Ini tergantung dengan beberapa permasalahan yang sudah kita bahas tadi menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian dikatakan sababut tasmiyah mughalladhah li'anna syari' ghalladha fi hukmiha. Kemudian sababnya dinamakan najis mughalladhah karena syariat memberatkan di hukumnya. Nah, terus selanjutnya masalah kaifiyah izalatiha, masalah cara untuk mensucikan najis mughalladhah, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas cara mensucikan najis mughalladhah yang moga-moga bisa bermanfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah bin Allah fakana fid din wal hadikum salihah wa man asafuna salihun sanawati ba'd min sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.